Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang kepala buntung. Jadi ini merupakan sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Al-Ghazali. Bagi yang penasaran, kita langsung simak ke ceritanya. Jadi gua mau tanya ke kalian, kira-kira apa yang kalian pikirkan saat melihat kepala manusia tanpa bagian tubuh itu jatuh tepat depan mata kalian? Pasti serem bukan? Ya, itulah yang pernah saya alami ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Entah kelas berapa, saya lupa. Kira-kira mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya, kurang lebih segitu. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 1990. Jadi dulu itu merupakan sebuah kebiasaan tahunan yang dimana keluarga saya pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri kami biasa mudik ke Jawa Timur untuk berkunjung ke rumah nenek atau orang tua dari ibu saya. Jadi kejadiannya seperti ini. Pada malam sekitar jam 19.30, bapak dan ibu sedang mengemas pakaian untuk kebutuhan baju ganti selama kami di Jawa Timur nanti. Sambil mengobrol dengan ibu, bapak merencanakan keberangkatan mudik yang pada waktu itu kita harus berangkat menuju stasiun Gambir setelah orang-orang selesai sholat subuh. Karena kereta api pada waktu itu kalau kita tidak bergerak cepat pasti tidak akan dapat tempat duduk. Beda seperti sekarang ini, yang pasti sudah dapat tempat duduk saat kita membeli tiket. Untuk yang lahir tahun 90-an pasti sudah hafal bagaimana keadaan kereta api Indonesia pada waktu itu. Singkat cerita, kami semua tidur dan di rumah hanya tinggal kami berempat, yaitu bapak, ibu, adik perempuan saya dan saya sendiri. Saya pun yang saat itu sedang nyenyak tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh ibu, yang dimana ketika dibangunkan samar-samar terlihat jam pada saat itu yang menunjukkan pukul jam 3 pagi. Ya, namanya juga anak kecil, sudah pasti kalau dibangunkan sama orang tua maunya tidur lagi. Ya kan? Ayo ngaku aja kalian. Tapi mungkin kebanyakan dari pendengar cerita ini rata-rata ya mungkin sudah punya bini ya. Jadi mungkin sudah dibangunkan sama bininya. Kira-kira gimana kalau pas kerja pagi terus pulang malam, habis itu nge-game sampai jam 11, ketika mau tidur dibangunin sama bini, itu rasanya ya gitulah, jengkel-jengkel menyenangkan gitulah. Ya, itulah yang namanya sebuah rumah tangga. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi selanjutnya pun saya tidur lagi setelah dibangunkan ibu. Tapi tak lama ibu membangunkan saya lagi. Saya pun mencoba bangun walau kenyataannya saya masih merasa ngantuk berat. Berhubung saya masih mengantuk, saya yang ketika itu disuruh untuk mandi setelah bapak, tapi saya malah tidak mau. Saya malah justru memilih untuk pergi ke teras rumah. Tepat di teras rumah ada sebuah dudukan dari semen yang tingginya sekitar 50 cm yang biasa digunakan untuk kami duduk. Saya pun pindah di pembatas itu, kemudian saya duduk di pembatas tepat di tengah antara kedua kaki dan saya mencoba membaringkan tubuh saya dengan pipi menempel dan menghadap ke sebelah kiri. Tak ada orang lain selain saya waktu itu. Dulu tepat di depan rumah masih ada kebun milik tetangga. Pohon yang paling besar itu adalah pohon jambu dan pohon petani Cina dan pohon salam. Ketika saya tidur-tiduran di pembatas itu, saya mendengar suara ibu meneriaki saya, menyuruh saya bergegas untuk mandi. Tapi saya pun tak menghiraukannya. Saya pun mengganti posisi kepala yang awalnya mengarah ke kiri, saya pindahkan lagi ke kanan dengan bagian pipi yang menempel di pembatas sekat tersebut. Tak lama dari itu saya seperti mendengar suara seperti batu yang bunyinya menggelinding, hendak ingin jatuh. Tapi saat itu saya cuek aja, tidak menghiraukan akan hal itu. Kemudian tak lama kemudian
bunyi yang sama terdengar kembali. Kali ini saya sedikit penasaran dan mencoba menunggu. Apa sih sebenarnya yang jatuh dari atas genteng itu? Kok bunyinya tepat sekali di atas kepala saya? Ketika saya tunggu, tetapi yang jatuh itu nggak kunjung jatuh lagi ke tanah. Saya masih tak peduli akan hal itu, dan tak lama kemudian suara ketiga kalinya muncul. Bunyi itu semakin lama semakin terdengar dan seakan suara itu sangat dekat tepat di atas kepala. Saya mencoba bangun dan melihat sekeliling arah kebun-kebunan. Akan tetapi tetap tidak menemukan sesuatu di sana. Saya pun kembali ke posisi awal dengan posisi pipi mengarah ke arah kiri. Dan saat itu bunyi itu sepertinya menghilang. Akan tetapi berselang sekitar 2 menit saya mendengar tepat di atas kepala seperti ada yang menimpuk genteng tersebut. Suaranya cukup keras. Dan ketika saya mendengarkan suaranya seperti batu yang menggelinding berjalan mondar-mandir. Sontak pun saya terbangun karena kaget. Akhirnya saya melihat kembali ke arah atas kebun dan mengamati sekitar. Akan tetapi ketika saya mencoba mencari dan mengamati suara tersebut, suara itu justru malah menghilang. Saya pun kembali untuk tidur bermalas-malasan lagi dan dengan pipi yang mengarah ke kanan. Akan tetapi tak lama ketika saya baru meletakkan pipi di atas pembata, sesuatu justru jatuh tepat di depan wajah saya yang jaraknya mungkin hanya sejengkal dari wajah. Kira-kira apa itu yang jatuh? Ya benar, itu adalah sebuah kepala. Hanya kepala tanpa bagian tubuh yang pada saat itu jatuh tepat di depan saya. Suara ketika kepala itu jatuh seperti buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Bunyinya sangat keras sekali. Brak! Saya pun sontak langsung kaget dan berteriak sangat kencang. Mak! Mak! Kayak gitu. Saya pun langsung lari dengan cepatnya ke dalam rumah. Ibu yang mendengar saya berteriak dengan sangat kencang langsung menghampiri saya dan memeluk saya. Saya pun juga memeluk ibu dengan sangat kencang sekali. Wajah saya ketika itu berada di posisi perut ibu dan tak ingin saya lepaskan. Ibu yang kala itu ikut panik lalu mencoba menanyai saya ada apa sebenarnya. Tapi saya sama sekali tidak bisa menjawab. Kemudian bapak yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi pun ikut menanyai saya juga. Akan tetapi saya hanya bisa menangis dan memilih untuk tidak menjawab. Di sini saya akan mencoba menggambarkan bagaimana sosok kepala buntung tersebut. Ketika kepala itu jatuh seperti bagian wajahnya dulu yang menempel di tanah. Dan tak lama ia memutarkan wajahnya tepat ke hadapan saya. Yang saya lihat bagian rambutnya keriting agak panjang melebihi telinga. Dengan bagian wajah yang hancur penuh darah kehitaman. Satu bola matanya keluar menggantung dengan urat-urat saja. Bagian mata yang satunya tertutup rambut yang berantakan. Kurang lebih seperti itu. Masih pada waktu kejadian. Tepat pada waktu itu, saya pun kalau kata orang itu namanya sawan. Ibu saat itu memberi saya minum tapi saya menolaknya. Karena saya hanya bisa menangis terus-terusan. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan jam 5 pagi. Kami bergegas berangkat. Kami pun berjalan kaki dari rumah menuju jalan raya. Dan sesampainya di jalan raya, kami pun menunggu angkutan umum berupa patas AC. Sepanjang perjalanan saya hanya diam. Saya tidak mau makan dan tidak mau bicara. Dan sampai di tempat tujuan pun saya masih tetap diam. Di kampung halaman kemudian saya diobati oleh nenek saya sendiri. Dan tak lama kemudian saya tertidur dengan sendirinya. Keesokan harinya saya pun mulai pulih. Dan sudah mulai bermain bersama teman-teman saudara yang umurnya sebaya dengan saya.